Hai guys, welcome back to Mahkota Gold. Hari ini kita akan ngebahas mengenai emas muda. Katanya nih, gampang hitam. Kayak emasnya jadi kayak kotor, nggak berkilau, jadi jelek gitulah pokoknya. Karena harganya katanya orang-orang sih murah. Atau nggak tahu ya, menurut kalian gimana? Nah, kita akan pelajarin, kita akan bahas sama-sama apakah itu mitos atau fakta. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, please jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, klik tombol share juga, bagiin ke teman-teman kalian kalau Anda merasa info ini bermanfaat, dan ketik di komen di bawah apa saran supaya kita bisa buat video-video lain yang lebih baik, topik apa yang ingin kalian bahas. Oke guys, nah akhir-akhir ini harga emas lagi gila ya, lagi melambung tinggi banget. Di video waktu dibuat ini, video ini dibuat, harga emas hari ini untuk emas batangan itu di harga Rp950.000. Kalau antam, ya kalian udah tahu sendiri, udah jelas tembus Rp1 juta lebih per gramnya. Otomatis harga perhiasan yang paling umum di Surabaya itu adalah kadar 17 karat sampai 18 karat ya. Kadar internasional pun itu 18 karat atau kode di capnya di barangnya itu 750 kalau yang 18 karat, atau 700 yang di 17 karatnya. 16-17 karat ya, kurang lebih di angka 16 sampai 18 karat. Itu artinya kadarnya 700 sampai 750. Nah, ini saya punya barang yang di sebelah kiri saya. Ini adalah kadar 700 atau 16 sampai 17 karat. Yang ini adalah kadar 8 karat saja. Jadi separuhnya ini guys, itu adalah yang ini. Kalian bisa lihat sendiri, nanti akan di zoom juga. Kalian bisa lihat apakah perbedaannya itu bisa kalian lihat dengan mata telanjang apa enggak. Kalian yang nentuin, saya nggak akan bahas, kalian yang menjadi jurinya atau hakimnya lewat video ini. Nah, karena dari kita, buat saya pribadi nih, ketika saya aja yang udah tiap hari itu melototin emas, tiap hari itu saya kerjaannya tuh ngeliatin per emas-emasan seperti ini ya, entah itu kadar tua, kadar muda. Umumnya kalau yang emas kadar 16 sampai 18 karat itu orang bilangnya emas tua. Kalau yang kadar 8 sampai 9 karat umumnya orang itu bilangnya emas muda. Nah, ketika saya tiap hari itu ngeliatin yang tua sama yang muda, itu semuanya nggak kelihatan guys bedanya. Kecuali kalau orang tua sama orang muda itu kelihatan banget ya. Tapi kalau emas tua sama emas muda, no. Buat saya itu waktu kalian lihat dengan mata gini aja, saya jamin itu nggak bakal kelihatan sih. Kecuali kalau barang itu sudah lama banget dan warnanya itu bisa berubah. Yes, itu bisa. Nanti kita akan bahas itu juga ya. Nah, kenapa kok buat saya itu kalau emas muda itu nggak kelihatan bedanya sama yang emas tua ketika dipakai? Karena emas muda itu sendiri juga masih dikatakan emas. Itu beda kalau kalian pakai perhiasan yang non emas. Entah itu perak, entah itu monel, kuningan, atau banyak sih di luar sana, apapun yang menyerupai emas, tapi sebenarnya tidak ada kandungan emasnya, atau ada pun tapi sangat sedikit sekali, biasanya itu cuma gold plated doang. Jadi jangan tertipu dengan kata-kata GOLD atau gold, tapi kalau ada kata-kata plated, PLATED, nih gold plated, seperti ini, itu artinya adalah cuman lapisan emas. So ya kalian tahu sendiri, dalamnya itu bukan emas, tapi luarnya itu baru sama dia dilapisin emas supaya warnanya berkilau seperti emas. Otomatis umurnya juga nggak akan tahan lama kayak emas. Nah, kalau emas muda, apakah tahan lamanya sama dengan emas tua? Tentu saja jawabannya tidak. Namanya ada harga, juga ada kualitas. Apakah beda kualitasnya? Iya dong. Tapi apakah dilihat kasat mata itu bisa dibedakan? Sekali lagi, enggak. Jadi relatif persepsi kalian sendiri sebenarnya itu lebih ke arah persepsi yang make sih. Contohnya kalau misalnya kita pakai gelang nih ya, kita udah biasa pakai emas tua, terus mau pakai emas muda, dalam hati kalian merasa gila gengsi ah, gue udah biasa pakai yang emas tua, bukan level gue nih kalau pakai emas muda. That's your choice, itu pilihan kalian guys. Kalau kalian merasa seperti itu, go ahead silakan. Tapi kalau ada yang merasa nggak peduli emas tua, emas muda, yang penting gue pakai emas, yang penting tetap cantik, yang penting modelnya, nggak peduli kadarnya. Toh juga investasi, emas itu naik, tetap ikut naik kalau harganya naik. Nggak seperti logam mulia lain atau aksesoris lain yang kalian beli dengan harga mahal, tapi waktu kalian jual balik, nggak ada harganya.
Info pentingnya adalah harga emas muda ini juga ngikutin harga emas dunia. Ketika harga emas naik seperti sekarang, harga emas muda ini juga ikut naik, guys. Tua naik, yang muda juga naik. Itulah untungnya investasi di emas, entah emas tua atau emas muda. Nah, sekarang banyak yang bilang kalau pakai emas muda itu bisa gatel di kulit. Karena kalau pakai emas muda itu, gue biasanya itu bisa berubah warna cepet, bisa jadi hitam, bisa jadi merah warnanya, apapun lah, kayak nggak kinclong, kelihatan kayak bukan emas. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih. Nah, itu kan yang paling sering dipertanyakan orang yang mau beli emas muda tapi nggak jadi-jadi atau merasa malu atau takut, nggak yakin. Sebenarnya jawabannya adalah emas muda dikatakan muda karena kadar emasnya, kandungan emas di dalam gelang ini sama di gelang ini itu lebih banyak yang ini, yang di kiri saya ini, karena ini adalah emas tua. Kandungan emasnya ya tadi itu, kalau 70% kandungan dalamnya itu mungkin sekitar 68% emas, sisanya itu campuran logam lain. Yang ini berarti kandungan emasnya kalau emas muda itu 36%, sisanya itu adalah kandungan dari logam lain untuk supaya bisa keras. Karena kalau cuma emas doang, 24 karat itu tidak dicampurin dengan bahan-bahan lainnya, emas itu akan gampang penyok kalau dipakai untuk perhiasan. Itu kenapa kalau untuk keawetan dari segi body ya, maksud saya bukan warna ya. Kalau misalnya nih guys, ini 5 gram, yang ini juga 5 gram, saya jamin ini bakalan lebih kuat daripada yang ini, daripada yang tua. Emas muda itu cenderung lebih kuat, segi bodinya itu pasti lebih kuat yang muda. Karena semakin kadar emasnya itu rendah, dia semakin kuat secara kekuatan bodinya. Tetapi secara kekuatan warna, otomatis yang ini lebih tahan lama. Tapi ada solusinya, gimana caranya supaya emas muda ini nggak gampang berubah warna, atau warnanya bisa tetap awet, tetap kinclong, seperti kalian bisa lihat ya. Nah, nanti akan di zoom, lihat nih, tuh. Warnanya tuh kelihatan banget kan, kayak kinclongnya tuh dapet, permatanya itu kilauannya juga dapet. Karena yang pertama jawabannya adalah di Mahkota Gold, kami tidak menjual produk yang tidak berkualitas. Jadi pabrik-pabrik yang bisa masuk ke tempat kita, yang kita jual produknya, itu adalah produk-produk dari pabrikan yang sudah punya nama lah istilahnya, yang secara kualitas udah menjaga banget. Kadarnya terjaga, kualitas finishingnya itu terjaga, permatanya itu terjaga, seperti yang di video-video yang lain ya. Di sini ya, nih di sini ada video mengenai Sandra Dewi Gold. Kalian bisa lihat yang udah dapat SNI, kita menjual produk yang berkualitas seperti itu. Ada juga produk-produk yang seperti ini, yang kalian bisa lihat, ini juga semuanya berkualitas semua. Makanya warnanya kalian nggak akan bisa bedain antara yang emas tua sama emas muda. Nah, tipsnya supaya ini bisa seperti ini terus, nomor 1 adalah kalian kalau olahraga bisa dilepas perhiasannya kalau pakai emas muda. Kenapa? Karena keringat orang, keringat kita itu beda-beda guys. Keringat si A sama si B itu nggak akan sama. Keringat setiap orang itu kandungannya nggak akan sama. Kelihatannya aja ya cuman air gitu doang, tapi kandungan di dalamnya itu yang bisa membuat emas muda itu berubah warna. Karena keringatnya orang beda-beda. Buat saya sih, saya pernah ngetes sendiri ya, saya ngetes sendiri pakai kalung emas muda, saya pakai untuk olahraga. Kebetulan saya hobi basket, goes juga sepeda. Saya pakai kemanapun saya beraktivitas, saya mandi juga saya pakai selama 3 bulan. Emas itu saya pakai terus, dan dia nggak berubah warna sama sekali. Kusamnya iya, yes, tentu saja. Karena kan kena keringat dan sabun ya. Pasti ada sabun yang menempel, ada kusam-kusam dikit, tapi warnanya kuningnya tetap kuning seperti ini. Saya coba putih pernah, kuning juga pernah. Saya bandingin sama yang kadar tua, putih sama kuning juga selama 3 bulan. Dan ternyata hasilnya setelah 3 bulan, saya nggak bisa bedain juga kalau itu dibiarin gini aja, mana yang tua, mana yang muda. Itu buat saya ya, karena kebetulan keringat saya, artinya kalau bahasa awamnya, itu mengandung tingkat keasaman yang tidak tinggi. Tapi kalau ada keringatnya seseorang yang mengandung tingkat keasaman cukup tinggi, itu bisa membuat logam ini atau emas muda ini itu berubah warna. Itu cara pertamanya ya, kalian harus jaga kebersihan waktu olahraga, waktu mengenai keringat. Yang kedua, ketika kalian mandi juga, kalau kalian mau pakai emas muda ini supaya bisa awet, itu juga bisa dilepas.
jangan kena sabun atau cairan apapun yang bisa membuat logam itu berubah warna. Dan itu tidak hanya emas muda saja, tapi kadang di emas tua pun juga bisa cairan-cairan tertentu bisa membuat emas tua itu berubah warna juga. Tapi yang di emas muda memang itu lebih bisa berubah warna. Tapi kalau selama kalian pakai itu dengan hati-hati, kalian pakai dalam pemakaian wajar dan normal, saya jamin emas muda ini juga bisa tahan lama warnanya. Dan juga yang lebih penting adalah dia nggak gampang pesok guys. Ketika kalian, contohnya nih ya, seperti ini, dengan ini, yang ini bakalan lebih kuat karena dia kandungan logam-logam lainnya selain emas lebih banyak, itu yang membuat logam ini bisa lebih keras yang di emas muda itu. Tapi berita baiknya adalah kalian jangan khawatir kalau kalian beli entah itu emas tua atau emas muda di tempat kita di Mahkota Gold, ada di link di bawah juga ya, bisa di Tokopedia, Shopee, di WA kita juga, kalian bisa chat admin kita langsung. Kalau kalian beli di tempat kita, itu kalian akan mendapatkan sebuah jaminan garansi servis seumur hidup for free, for you, all Sobat Mahkota. Artinya, ketika warnanya udah mulai berubah, udah mulai kusam, kita akan cuci lagi seperti baru, for free guys, gratis. Di tempat lain, beberapa tempat, toko-toko lain gitu ya, ada yang mengenakan biaya itu 10.000 per gram, 15.000 per gram, cukup mahal, karena emang obat emas itu nggak murah guys. Obat emas itu mahal. Emang sih di rumah kalian bisa cuci sendiri pakai sikat gigi, pakai sabun. Mungkin nanti kita akan buatkan videonya khusus. Tapi kalau di tempat kita cuci secara profesional. Itu obatnya nggak murah. Tapi itu kembali lagi adalah servis dari kita buat customer atau Sobat Mahkota sekalian. Permata juga, untuk permata yang seperti ini, yang putih dengan size segini, atau yang seperti ini juga, itu juga kita kasih garansi kalau permatanya hilang, kalian nggak perlu bingung, kita akan ganti permata itu gratis juga. Itulah yang dinamakan dengan garansi servis seumur hidup. Reparasi juga, kalau misalnya ada kerusakan sedikit-sedikit yang masih bisa direparasi, itu kita juga bisa reparasi for free again for all of you guys, Sobat Mahkota. Itu juga pernah kita bahas di video sebelumnya. Kita pernah bahas di link di sini, video mengenai Welcome to Mahkota Gold. Mengenai Mahkota Gold itu keunggulannya apa, kenapa harus kalau beli perhiasan tuh di Mahkota aja. Itu ada di link video di sini ya, kalian bisa lihat juga. Nah, itu aja info yang mau saya bagiin ke kalian semua mengenai emas tua sama emas muda, perbedaannya seperti apa, keunggulannya apa, kekurangannya apa, dan all about gold. Selalu kalian harus pantengin terus channel daripada Mahkota Gold ini, karena kita akan terus update info-info terbaru mengenai dunia per-emas-emasan. Jangan lupa ya, terus ikutin dan tulis aja di komen di bawah kalau kalian punya saran atau masukan, kalian kepingin ngebahas video apa. Thank you for watching and see you on the next video.